Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semua, saya Suminta Frida Hairisa. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan salah satu organ tumbuhan, yaitu akar. Akar merupakan organ multiseluler yang menambatkan tumbuhan vaskular ke dalam tanah, mengabsorpsi mineral dan air, dan seringkali menyimpan karbohidrat. Secara umum, sistem perakaran dibagi menjadi dua, yaitu akar tunggang dan akar serabut. Sebagian besar iodokotil dan gimnosper memiliki sistem akar tunggang, yang terdiri dari satu akar vertikal utama yang berkembang dari akar embrionik. Akar tunggang memunculkan akar lateral yang disebut juga akar cabang. Sistem akar tunggang biasanya menembus tanah hingga ke dalam dan beradaptasi dengan baik pada kondisi tanah dengan air tanah yang jauh dari permukaan. Pada tumbuhan vaskular tak berbunga dan sebagian besar monokotil, misalnya rumput, akar embrionik mati dan tidak memunculkan akar utama. Setiap akar kecil membentuk akar-akar lateralnya sendiri. Nah, dan inilah yang disebut sistem perakaran serabut, yang biasanya tidak menembus tanah terlalu dalam sehingga beradaptasi dengan baik untuk tanah dangkal. Kebanyakan tumbuhan memiliki akar yang termodifikasi, sebagian muncul dari akar dan adventitia. Adventitia sendiri merupakan akar yang berkembang dari batang atau daun. Berikut akar-akar yang termodifikasi. Yang pertama ada akar proof. Akar proof mendukung tumbuhan yang tinggi dan berat di bagian atas. Contohnya misal akar gantung jagung. Semua akar tumbuhan jagung dewasa merupakan adventitia setelah akar yang asli mati. Akar yang muncul di sini pada akhirnya akan menembus tanah. Yang kedua ada akar penyimpanan. Kebanyakan tumbuhan, misalnya bit, wortel, ataupun lobak, menyimpan makanan dan air di dalam akarnya. Yang ketiga ada pneumatofor, dikenal juga sebagai akar udara. Akar ini dihasilkan oleh pepohonan seperti bakau dengan menonjol di atas permukaan air. Akar ini biasanya memungkinkan sistem akar memperoleh oksigen yang tidak banyak terdapat di dalam lumpur tebal yang terendam air. Dan terakhir ada akar banir. Akar gantung yang terlihat seperti banir menyokong batang sejumlah pohon tropis yang tinggi, misalnya pohon keibah di Amerika Tengah. Pada bagian kiri kita lihat terdapat gambar penampang membujur akar. Dapat kita lihat juga pada bagian ujung akar terdapat jaringan meristem apikal dan tudung akar. Jaringan meristem apikal inilah yang sel-selnya terus membelah membuat akar semakin panjang. Tudung akar berfungsi untuk melindungi sel-sel meristem tersebut saat membelah sehingga dapat menembus tanah tanpa mengalami kerusakan, dan akar dapat menambatkan tubuh tumbuhan dengan kuat ke dalam tanah. Akar tersusun dari epidermis, korteks, dan silinder pusat. Epidermis merupakan bagian terluar akar. Sel-sel epidermis memiliki dinding yang tipis sehingga air dan mineral mudah masuk ke dalam sel-sel epidermis yang kemudian diteruskan ke dalam korteks dan silinder pusat. Pada bagian tertentu, sel-sel epidermis juga mengalami modifikasi menjadi rambut akar untuk keperluan bidang penyerapan air dan mineral.
Bagian yang lebih dalam dari epidermis yaitu korteks. Korteks ini tersusun atas jaringan parenkim yang dinding selnya tipis dan tersusun renggang. Korteks ini berfungsi untuk tempat penyimpanan cadangan makanan bagi tumbuhan. Berikut kita lihat gambar penampang melintang akar dikotil dan monokotil pada gambar bagian kiri. Nah, di sini terlihat jelas keberadaan epidermis, korteks, xilem dan phloem serta silinder pusat. Selain itu, dapat kita lihat juga pada lapisan terdalam korteks ada yang namanya endodermis. Kita lihat pada gambar bagian kanan. Nah, lapisan endodermis ini tersusun atas satu lapisan sel yang membatasi korteks dengan silinder pusat. Pada endodermis terdapat bentukan seperti pita yang disebut pita Kaspari. Pita Kaspari berfungsi untuk mengatur jalannya mineral yang diserap oleh akar agar menuju ke silinder pusat. Di sebelah dalam endodermis terdapat daerah silinder pusat atau stele. Nah, silinder pusat ini tersusun atas jaringan pengangkut dan jaringan pendukung lainnya seperti perisikel dan parenkim empulur. Sel-sel perisikel berfungsi untuk membentuk cabang akar. Berkas pengangkut pada silinder pusat terdiri dari xilem yang berfungsi mengangkut air dan mineral dari tanah menuju ke daun, dan phloem yang berfungsi mengangkut makanan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Jika kita amati, terdapat beberapa perbedaan antara akar dikotil dan monokotil. Pada gambar bagian kiri kita lihat pada akar dikotil itu xilem berbentuk bintang di pusat tersusun membentuk jari-jari bersama phloem, sedangkan pada monokotil xilem berdekatan dengan phloem. Pada gambar penampang membujur akar dapat kita lihat juga terdapat zona-zona pertumbuhan akar, yakni zona pembelahan, zona pemanjangan, dan zona diferensiasi. Zona pembelahan mencakup meristem apikal akar dan derivatnya. Sel-sel akar baru dihasilkan di wilayah ini, termasuk tudung akar. Biasanya sekitar 1 mm di belakang ujung akar terdapat zona pemanjangan, tempat sel-sel akar memanjang, terkadang hingga lebih dari 10 kali panjang aslinya. Pemanjangan sel dalam zona ini mendorong ujung akar lebih jauh ke dalam tanah. Sementara itu, meristem apikal akar terus menambahkan sel-sel ke ujung yang lebih mudah pada zona pemanjangan. Selanjutnya pada zona diferensiasi atau zona pematangan, sel-sel menyelesaikan diferensiasinya dan menjadi tipe sel-sel yang berbeda. Air dan mineral yang diserap oleh akar akan masuk melalui 3 jalur atau 3 rute. Ada jalur apoplas, jalur simplas, dan jalur transmembran. Jalur apoplas ini sendiri, air dan mineral tersebut akan masuk di antara dinding sel dan plasma membran. Jalur simplas, air dan mineral masuk melalui bagian dalam dari sel atau sitoplasma, sedangkan jalur transmembran, air dan mineral bergerak di sepanjang apoplas, kemudian bergerak ke bagian dalam melalui simplas. Nah, berikut ilustrasi transport air dan mineral ke dalam xilem. Adapun yang pertama, pergerakan air dan mineral ke pusat akar melalui jalur apoplas akan berhenti ketika telah mencapai endodermis. Nah, ini dikarenakan adanya lapisan kedap air atau adanya pita Kaspari. Pita ini terdiri dari lapisan lilin yang impermeable terhadap air. Jadi, karena tidak dapat lagi melewati dinding sel endodermis, air terus masuk melalui plasma membran
terus ke dalam sitoplasma. Pita Kaspari ini memaksa air yang melewati jalur apoplas beralih ke jalur simplas. Nah, segmen terakhir adalah perlintasan air dan mineral ke dalam trakeit dan unsur-unsur pembuluh silem. Sel-sel endodermis seperti di dalam stel melepaskan mineral-mineral dan protoplasmanya ke dalam dinding sel sendiri. Difusi maupun transport aktif terlibat di dalam transport zat-zat terlarut dari simplas ke apoplas ini. Lalu, air dan mineral kini bebas memasuki trakeit dan pembuluh. Selanjutnya, pembuluh silem kemudian mentransport air dan mineral ke atas menuju sistem tunas.